Mitologi penciptaan manusia dari etnis Simalungun. Mitologi ini bersumber dari tulisan Pendeta Juanda Haraya Purba tentang asal-usul penciptaan manusia dari etnis Simalungun. Mitologi ini adalah salah satu versi penciptaan manusia dari tradisi lisan etnis Simalungun. Orang Simalungun sejak dulu sudah hidup dalam kebiasaan mitologis dan cukup beragam. Sayangnya tradisi ini nyaris punah akibat penetrasi Zending yang mengharamkan segala sesuatu yang berbau heiden. Kalau orang Toba mempunyai mitologi si Raja Batak turun dari langit di Pusuk Buhit dan menyebar ke seluruh Toba, maka Simalungun juga punya mitologi yang cukup menarik disimak. Konon, menurut legenda yang tertulis dalam Pustaha Ahar Mulajadi dikisahkan bahwa pada awalnya ada 3 dewata yang bertahta di langit Nagori atas. Yakni Tuhan Sahine Haine, Tuhan Tobal Dunia dan Tuhan Naga Padokahni Aji. Mereka sepakat menciptakan manusia untuk menghuni Nagori Tongah, Dunia Tengah. Tuhan Sahine Haine memulainya dengan membentuk patung tanah menyerupai manusia. Setelah patung dibentuk, seorang utusan disuruh membawa Hosa Hagoluhan, nafas kehidupan, ke Nagori Tongah untuk selanjutnya ditempatkan di bawah hidung patung tadi. Hosa Hagoluhan itu dibawa dengan cara menggenggam di dalam telapak tangan. Sang utusan diingatkan untuk tidak membuka genggamannya hingga ia tiba di bumi. Dalam perjalanan menuju bumi, sang utusan berniat melihat bagaimana bentuk Hosa Hagoluhan yang ada dalam genggaman tangannya. Ketika ia membuka genggamannya, saat itu juga Hosa Hagoluhan keluar dan segera berubah wujud menjadi benda angkasa. Inilah awal terjadinya matahari, bulan dan bintang. Sang utusan dengan rasa menyesal kembali ke Nagori atas dan melaporkan perbuatannya kepada Tuhan Sahine Haine. Tuhan Sahine Haine memaafkan keteledoran sang utusan, lalu ia kembali membawa Hosa Hagoluhan ke bumi. Tetapi seperti perjalanan pertama, di tengah jalan utusan tersebut kembali membuka genggamannya dan segera Hosa Hagoluhan berubah wujud menjadi angin, logou, dan api, apoi. Rupanya utusan ini bukanlah utusan yang baik, sebab dalam perjalanan menuju bumi, ia kembali membuka genggamannya. Hosa Hagoluhan pun berubah wujud menjadi laut, hewan, pegunungan dan tumbuh-tumbuhan. Kini Tuhan Sahine Haine tidak memberi ampun lagi dan mengusir utusan tersebut dari Nagori atas. Ia kemudian dikenal sebagai Begu-Begu Nasotokka atau Pangulu Nihajungkaton, pemimpin roh-roh jahat yang selalu berusaha merusak manusia. Tugas membawa Hosa Hagoluhan kini diserahkan kepada utusan lain bernama Aji Adil Moradil. Utusan kali ini ternyata jujur dan mematuhi perintah Tuhan Sahine Haine, sehingga Hosa Hagoluhan sampai di Nagori Tongah. Ia membuka genggaman tangannya di bawah hidung patung, sehingga Hosa Hagoluhan masuk ke dalam hidung patung tersebut. Seketika itu juga patung berubah wujud menjadi seorang pria yang gagah perkasa. Ia disebut Tuhan Parlobei, orang pertama penghuni bumi, dan selanjutnya Tuhan Tobal Dunia menempatkannya di Nagore. Orang Simalungun menyebutnya Nagur, suatu tempat di Banua Holing, India Selatan. Tetapi kemudian Tuhan Tobal Dunia melihat ada sesuatu yang kurang dalam diri manusia tersebut. Ia meminta Aji Adil Moradil menanyakan Tuhan Sahine Haine siapakah perempuan pendamping Tuhan Parlobei. Atas perintah Tuhan Sahine Haine, Aji Adil Moradil menyuruh Tuhan Parlobei melakukan ritual pemujaan kepada Tuhan Sahine Haine. Di tempat pemujaan, Tuhan Parlobei manurduk demban, memberi sekapur sirih, dan dayok binatur, makanan adat Simalungun dari daging ayam. Setelah ritual pemujaan, Aji Adil Moradil menyuruh Tuhan Parlobei menyadap pohon aren, Bonani Bagot, dan meminum airnya. Selanjutnya sisa air bagot tadi disemburkan pada batang bagot yang disadap tadi. Semua perintah itu dijalankan Tuhan Parlobei dengan baik. Ketika ia menyemburkan sisa air tadi ke batang bagot yang disadapnya, serta-merta batang bagot tadi menjelma menjadi seorang gadis cantik. Wanita itu diberi nama Panak Boru Bolon, perempuan utama, yang kemudian menjadi istri Tuhan Parlobei. Inilah perkawinan pertama di muka bumi, Partongah Jabuani Jolmana Parlobei Itanoon. Merekalah nenek moyang semua umat manusia di bumi ini. Panak Boru Bolon melahirkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua anak itu diberi nama Sang Majadi, putra sulung, dan Satara Manggon, putra bungsu, sedangkan anak perempuan diberi nama Sang Mainim. Ketika Sang Majadi dan Satara Manggon menginjak dewasa, ayah mereka menyuruh keduanya pergi merantau mencari rezeki ke negeri subur dan makmur. Dengan merakit sebuah perahu yang terbuat dari kayu ingul, kedua kakak beradik ini pergi mengarungi lautan lepas menuju pesisir timur Sumatera, Pulau Porsa, dan tiba di Nagori Asih, Aceh sekarang.
Di tempat ini mereka mendirikan perkampungan dan membuka ladang. Perkawinan Sang Majadi dengan si Dayang Matabur Mahobor, seorang gadis dari daerah lain memberi mereka 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kedua perempuan diberi nama Nandorhaya di bulan dan Nandorhaya di Ari, sedangkan nama laki-laki disebut Sormaliat. Selanjutnya Sormaliat kawin dengan Rongga Huning, putri pamannya sendiri. Dari perkawinan ini mereka memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama si Anas Bondailing. Selanjutnya si Anas Bondailing kawin dengan seorang puteri dewa bernama si Dayang Nagurata. Mereka memperoleh seorang anak laki-laki dan diberi nama Papak Mularaja. Sebelum si Dayang Nagurata kembali ke langit, ia berjanji untuk tetap memberkati puteranya dan seluruh keturunannya. Dari langit ia menyuruh seekor burung besar Nanggordaha, Garuda, menyampaikan kitab dewa bernama Pustaha Jati berisikan ajaran Habonaron Dobona, yakni kitab yang berisi sejumlah peraturan dan tuntunan hidup. Papak Mularaja kawin dengan si Dayang Susurtua, seorang bidadari yang diturunkan ibunya dari Kayangan. Dari perkawinan ini mereka memperoleh 2 anak laki-laki, salah seorang bernama Sang Ni Alam Nagurata. Ketika Sang Ni Alam Nagurata menginjak dewasa, ia pergi merantau meninggalkan Nagori Asih dan akhirnya mendirikan perkampungan di Nagur Raja dan menetapkan ajaran Habonaron Dobona. Ia melihat daerah itu sangat indah dan tanahnya mengandung sima-sima, lapisan lumut penyubur tanah, sehingga ia memberi nama Sima-Simani Nalungun, tanah subur di tempat sunyi, untuk nama ladang yang dibukanya di suatu tempat yang dikenal juga dengan nama Harangan Pulau Lungun. Para budak Jolma Tuhe-Tuhe, dari Sang Ni Alam Nagurata menyebutnya Tanoh Sibalungun. Karena kesaktiannya, Sang Ni Alam Nagurata berhasil mendirikan kerajaan di tempat itu dan diberi nama Harajaon Nagur. Setelah beberapa lama Nagur berdiri, kerajaan semakin ramai, kaula Nagur pun banyak yang datang dari negeri seberang, ada dari Jayu, ada dari Campa, dari Siam bahkan dari Pagaruyung dan negeri Teba serta Haru. Mereka tunduk di bawah duli Raja Nagur Damanik dan menjadi anak boru pada Raja Nagur. Karena mereka berasal dari kaum Wiragaga Berani, maka dikawinkanlah mereka dengan puteri-puteri Nagur yang cantik dan diangkat menjadi Panglima, Raja Goraha. Rupa-rupanya muncul perselisihan di antara Panglima itu dengan Raja Nagur sendiri. Maka bermufakatlah mereka di Pamatang Nagur, menetapkan keputusan sebagai berikut. Adat istiadat Nagur dan daerah taklukannya yang diperintah Panglima adalah satu adanya yaitu adat istiadat Nagur sejak tiba di Pulau Porsa Sumatera. Masing-masing Panglima diberi wilayah dan kelompok pengenal untuk mencegah kekacauan dan menjamin ketertiban dan kemaslahatan kerajaan Nagur. Kepada Panglima Raja Banua Sobou dan Parnabolon disebut mereka kelompok Saragi karena mereka satu aturan, Sadaragi, dan ditugaskan berkuasa di sekitar daerah raya sekarang, Silampuyang, Sipoldas, Talun Saragi di Bandar dan Padang daerah tebing tinggi, sampai ke laut. Kepada Panglima Tanduk Banua Raja Saniang Naga Panglima Sakti pemilik naga berkuasa mulai dari Naga Saribu sampai ke Girsang Sipangan Bolon dan Tanjung Bolon di dekat pantai timur Pulau Sumatera dari kelompok Marga Sinaga. Seterusnya Panglima Raja Banua Purba ditugaskan berkuasa di sekitar Purba, Silimahuta sampai ke Panei dan Silo hingga mencapai ujung Sungai Ular di Selat Malaka. Terakhir Raja Nagur sendiri bermarga Damanik tetap diakui sebagai Raja di Raja yang berkuasa atas seluruh wilayah kerajaan. Setelah itu, pecah perang silih berganti melawan orang Jayu dari pantai timur Sumatera dan orang Banua Holing, maka di tengah peperangan yang menghebat, terjadi kelaparan dan wabah penyakit. Keturunan dan rakyat Nagur menyelamatkan diri ke seberang, Hudipar, sampai ke daratan di seberang Nagur yang sekarang dikenali sebagai Samosir, pada waktu itu belum berpenghuni. Di sana mereka beranak pinak dan sebagian rindu kembali ke Nagur dan bertemu dengan saudara-saudaranya di sana. Mereka pun hidup makmur dan sejahtera di tengah-tengah pegunungan yang hijau dan subur itu. Demikianlah legenda tentang asal-usul manusia Simalungun penghuni Pulau Sumatera. Keempat marga Panglima ini boleh saling kawin kecuali di antara sesama kelompok marga itu sendiri. Karena akan merusak kembali perdamaian dan tata tertib yang telah disepakati, Dop Iriahkon. Keempatnya harus satu kata, sasahap, satu musyawarah, sapanriah, satu perasaan, sapangahapan, dan satu harga diri, saparmaluan. Melawan pihak-pihak yang merusak ketertiban dan perdamaian dan yang mencoba merusak Habonaron Dobona, Marsiurupan Bani Hasun Sahan Nalegan, Rup Mangimbang Munsu, serta setia bekerja sama, Sapangambe Manoktok Hitei, untuk tujuan bersama. Semoga bermanfaat. Horas Ibagas Habonaron Dobona.